Lanjut ke latihan 10.10. Ini masih berkaitan dengan materi pertemuan ke-12 praktek akuntansi keuangan menengah. Selama tahun 2016, PT Galaxy menukarkan sebuah crane tua yang memiliki nilai buku 100.000. Di harga perolehannya itu kan 160.000. Kemudian ada akumulasi depresiasinya 60.000. Berarti book value-nya adalah 100.000 untuk sebuah crane baru milik PT Gravitasi. Crane baru milik PT Gravitasi tersebut diklasifikasikan sebagai persediaan. Nah, dan mempunyai harga pokok produksi sebesar 175.000. Berarti si PT Gravitasi itu mengklasifikasikan si crane ini sebagai inventory bagi perusahaannya. Kalau untuk PT Galaxy tetap sebagai aset tetap. Dan informasi lainnya yang tersedia, nilai wajar crane lama berarti punyanya si PT Galaxy itu sebesar 92.000. Kemudian nilai wajar crane barunya 220.000. Kas yang dibayar oleh PT Galaxy kepada PT Gravitasi sebesar 128.000. Sehingga PT Gravitasi menerima kas sebesar 128.000 juga. Yang pertama, asumsi bahwa pertukaran ini dianggap memiliki substansi komersial. Buatlah jurnal di buku PT Galaxy dan PT Gravitasi. Ingat kembali kalau pertukarannya mengandung substansi komersial, berarti kalau ada gain atau loss itu harus diakui. Jurnalnya berarti PT Galaxy kan menerima crane yang baru, di equipment yang baru, terus yang di debit juga adalah akumulasi atas crane lamanya. Yang di kredit berarti ada equipment yang lama, itu crane lama nih. Kemudian PT Galaxy juga menyerahkan cash sebesar 128.000 kepada PT Gravitasi. Jadi 128.000 untuk cashnya. Kemudian equipment yang lama dikredit sebesar biaya perolehannya. Nah, harga perolehannya 160.000. Kemudian akumulasi depresiasinya di debit sebesar ini 60.000. Lalu kita cari apakah dari pertukaran ini itu terjadi gain ataupun loss. Caranya sama kayak di video yang latihan 10.9. Pertama cari dulu fair value dari aset yang kita serahkan. Aset yang diserahkan oleh PT Galaxy itu crane lama. Nah, nilai wajarnya yaitu 92.000. Kemudian book value dari crane lamanya, aset yang diserahkan itu 160.000 dikurangin dengan akumulasi depresiasinya. Nah, berarti kan book value lebih besar daripada fair value. Berarti loss. Nah nih, fair value minus value. Nah, minus tuh. Minus 8.000. Berarti kalau minus ini loss. Kalau loss berarti di debit. Sebesar 8.000. Nah, kemudian berapa sih nilai equipment yang baru yang harus kita jurnal? Sebesar fair value dari aset yang kita serahkan dari equipment yang old, crane lama, 92.000 ditambah cash yang kita serahkan 128.000. Kemudian ke PT Gravitasi. Nah, karena PT Gravitasi mengklasifikasikan aset yang baru tersebut sebagai persediaan atau inventory, berarti jurnalnya itu mirip dengan jurnal penjualan, sales. Kita akan mengakui sebagai sales.
Berarti yang di debit, karena kan penerima cash, berarti cash di debit sebesar 128.000. Kemudian akan menerima crane yang baru. Crane-nya si PT Galaxy diklasifikasikan sebagai inventory. Nah, yang di-kredit itu adalah sales. Nah, berapa sih nilai inventory-nya? Itu sebesar fair value dari aset yang diserahkan. Nih, 220.000 yang diserahkan oleh PT Gravitasi dikurangi dengan cash yang diterima oleh si PT Gravitasi. Jadi sales-nya jumlahin aja cash dan inventory-nya. Besar 220.000. Kemudian cost of goods sold pada inventory sebesar harga pokok produksinya. Ini sudah diketahui di soal kalau harga pokok produksinya itu sebesar 175.000. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Kalau nomor 2 ini, asumsikan bahwa pertukaran tidak memiliki substansi komersial untuk PT Galaxy. Buatlah jurnal pada buku PT Galaxy. Nah, kalau yang tadi, yang nomor 1 kan memiliki substansi komersial, sehingga kita mengakui loss-nya, ada loss di sini, sebesar 8.000. Kalau tidak memiliki substansi komersial, berarti kita menunda pengakuan gain ataupun loss, kayak yang tadi ini. Menunda pengakuan keuntungan dan kerugian. Di jurnalnya sama kayak yang tadi, kecuali berarti tidak ada loss di sini. Accumulated depreciation-nya sebesar 60.000. Kemudian ada cash yang diserahkan 128.000. Ada equipment yang lama sebesar harga perolehannya itu 160.000. Nah, sebenarnya yang transaksi yang nomor 2 ini sama dengan yang nomor 1 di PT Galaxy, tapi bedanya itu kalau yang di nomor 1 kan memiliki substansi komersial sehingga ada loss. Tapi kalau yang di sini kita cari dulu nih. Fair value dari aset yang diserahkan kan 92.000. Kemudian book value-nya 160.000 dikurangi 60.000. Nah, kita tidak boleh atau loss sebesar 8.000 ini ditunda pengakuannya. Jadi di jurnalnya itu tidak ada pengakuan gain atau loss. Sehingga nilai perolehan atau harga perolehan dari crane barunya itu sebesar fair value dari aset yang diserahkan ditambah cash yang diserahkan ditambah lagi sama penundaan pengakuan kerugiannya sebesar 8.000. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Dengan mengasumsikan fakta yang sama seperti pada nomor 1, berarti memiliki substansi komersial, kecuali bahwa nilai wajar dari crane lamanya adalah 102.000. Kalau tadi kan 92.000, sekarang 102.000. Dan uang yang dibayarkan 118.000. Buatlah jurnal pada buku PT Galaxy dan PT Gravitasi. Berarti jurnalnya sama, cuman angka-angkanya ini yang beda. Kemudian ada debit accumulated depreciation sebesar
60.000. Lalu ada cash yang diserahkan sebesar 118.000. Dan equipmentnya yang lama. Sebesar 160.000. Sebesar harga perolehannya. Nah, berarti kita cari dulu apakah dari pertukaran ini itu ada gain atau loss-nya. Fair value-nya, fair value dari aset yang diserahkan, yaitu 102.000 asumsinya. Book value-nya tetap 160.000 minus 60.000. Berarti fair value lebih besar daripada book value, berarti gain. Sebesar 2.000. Kalau gain berarti di kredit. Sebesar 2.000. Lalu nilai yang dicatat untuk equipment yang baru sebesar fair value dari aset yang diserahkan ditambah cash yang diserahkan. Kemudian ke PT Gravitasi jurnalnya. Mirip sama ini, angkanya aja yang beda berarti. Cash yang diterima oleh PT Gravitasi sebesar 118.000. Ini. Kemudian inventory. Di inventory yang baru yang dikasih sama PT Galaxy. Dan ada sales. Karena kan diklasifikasikan sebagai persediaan. Inventory-nya berarti sebesar fair value-nya. Karena fair value aset yang diserahkan oleh PT Gravitasi itu tetap sama 220.000 dikurang dengan cash yang diterima. Jadi salesnya jumlahin aja sebesar 220.000. Lalu cost of goods sold ada inventory yang lama sebesar harga pokok produksinya 175.000. Yang terakhir, dengan mengasumsikan fakta yang sama seperti pada soal nomor 2, berarti tidak memiliki substansi komersial ya, kecuali bahwa nilai wajar derek tuanya, krain lamanya itu 101.000 dan uang yang dibayarkan 119.000 buat jurnal PT Galaxy dan PT Gravitasi. Jadi ada equipment yang baru, tetap accumulated depreciation. Ada cash yang diserahkan. Kemudian equipment yang lama, krain lamanya. Lihat dulu di sini. Cash yang diserahkan adalah sebesar 119.000. Nah, untuk harga perolehan dari equipment yang diserahkan atau krain tuanya sebesar 160.000 masih tetap. Dan accumulated depreciation-nya 60.000. Kita cari dulu deferred gain atau loss-nya, karena di sini kan diasumsikan faktanya itu sama seperti soal nomor 2, berarti tidak memiliki substansi komersial, sehingga kita tidak boleh mengakui adanya gain atau loss di sini di jurnalnya ini, karena ditunda dulu pengakuannya. Fair value-nya 101
Kemudian book value-nya di 160 minus 60. Nah, karena fair value lebih besar dari book value, berarti gain, deferred gain, gitu enggak? Sehingga berapa sih equipment baru atau crane baru yang harus dijurnal oleh si PT Galaxy? Sama dengan fair value atas aset yang diserahkan 101 ditambah cash yang diserahkan dikurang dengan penundaan pengakuan dari gainnya, deferred gainnya 1000. Lalu untuk PT Gravitasi ada cash yang diterima sama jurnalnya inventory yang baru yang diterima dan sales. Cash yang diterima sebesar 119.000. Kemudian inventory-nya berapa sih yang dicatat? Sebesar fair value dari aset yang diserahkan. Dia menyerahkan ini 220.000, berarti dikurang dengan aset yang atau cash yang diterima. Cash yang diterima maksudnya sebesar 119.000. Sehingga salesnya jumlahin. Itu cost of goods sold. Ada inventory sebesar harga pokok produksinya 175.000. Oke, sekian dulu dari video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.